Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Jangan lupakan kewajiban lapor SPT tahunan walau sedang menunggak kartu kredit. Hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Februari 2022. Dan itu artinya bulan depan kita sudah berada di bulan Maret. Dan topik video yang Anda tonton ini saya memberikan wacana edukasi bahwa ketika kita sudah mendaftarkan diri kita sebagai wajib pajak atau kita membuat NPWP, itu artinya kita mempunyai kewajiban kepada negara untuk paling tidak, saya katakan paling tidak, karena konten saya ini adalah tentang problematika tentang manajemen stres kartu kredit macet. Dan sudah saya katakan berkali-kali ketika kita sedang menunggak, itu cara pandang saya atau keyakinan saya bahwa itu artinya kondisi finansial Anda sedang tidak baik. Karena sangatlah luar biasa, dan saya belum pernah menemukan dari klien-klien saya bahwa ketika kondisi finansial kita itu baik-baik saja dan orang ini berkoboi ria sengaja untuk tidak bayar hutang kartu kredit atau menunggak hutang, itu perbandingannya mungkin 1:1000. Jadi saya mempunyai pandangan atau keyakinan bahwa ketika Anda sedang menunggak hutang kartu kredit, itu artinya Anda pasti sedang terpuruk. Tapi di video ini saya khusus membahas tentang mengingatkan sebuah wacana edukasi tentang SPT tahunan, karena tidak sedikit pemegang kartu kredit ketika dia ingin mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dari beberapa bank penerbit kartu, itu mayoritas, saya katakan mayoritas, itu meminta atau memasukkan dalam daftar prasyarat untuk pengajuan kartu kredit adalah calon pemegang kartu kredit atau card holder harus punya NPWP. Lah, yang lebih runyam, banyak sekali orang yang mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk penerbitan NPWP ini tidak dilengkapi dengan pengetahuan apa kewajibannya, apa gunanya pendaftaran diri sebagai mendapatkan NPWP ini. Dia atau banyak orang yang tidak pernah untuk ingin belajar bahwa ketika itu kita sudah punya NPWP, itu artinya setiap tahun kita punya kewajiban untuk melaporkan kepada negara tentang kondisi finansial kita. Jika kondisi finansial Anda baik, kan pelaporannya terdiri dari aset-aset yang kita miliki awal. Dan setiap tahun sebagai warga negara yang baik, karena negara ini salah satu pendapatannya adalah dari pembayaran pajak dari rakyatnya, itu setiap tahunnya akan diminta untuk secara sukarela pemilik wajib pajak itu melaporkan aset saya tahun lalu ini dan aset saya saat ini adalah ini.
Jika ini bertambah, itu artinya pendapatan kita ada kemajuan, dan ketika sudah ada sebuah tolak ukur persentage pajak yang harus Anda bayar, itu Anda memang wajib untuk membayarkan. Tapi tidak jarang ketika yang tahun lalu umpama Anda punya aset, umpama rumah, umpama mobil, umpama motor, diakibatkan kondisi finansial yang sedang kacau balau, adanya pandemi, itu terkadang kita harus mengikhlaskan aset kita ini untuk dijual untuk bertahan hidup. Dan itu pun juga pentingnya pengisian SPT tahunan itu adalah pelaporan bahwa tahun lalu saya punya motor, tahun ini saya sudah tidak punya motor. Dan ketika kondisi finansial Anda memang sedang carut marut, atau bahkan Anda masuk dalam golongan orang yang tidak berpendapatan tetap, bisa jadi Anda itu misalkan mungkin bekerja sejenis makelar. Makelar itu adalah perantara, jasa perantara. Misalkan ada jasa perantara jual beli rumah, atau mungkin jasa perantara jual asuransi, sehingga income Anda ini tidak bisa dikatakan tetap. Beda jika Anda bekerja di sebuah company atas skill Anda ataupun atas kewajiban atas skill Anda di company, dan Anda mendapatkan salary tetap, itu beda. Itu pun juga Anda harus laporkan. Dan ketika memang kondisi Anda sedang tidak berpenghasilan tidak tetap, itu pun Anda wajib untuk membuat laporan SPT. Dan Anda, jika itu memang semuanya adalah kesukarelaan Anda, jangan sampai Anda ini punya sebuah etikat untuk menipu, sakjane punya penghasilan tapi bilang tidak punya penghasilan, dan ketika itu Anda lakukan, nantinya Anda akan punyang sendiri. Dan pada saat Anda tidak berpenghasilan tetap, itu negara hanya menuntut pelaporan SPT dan Anda tidak wajib membayar pajak dengan laporan nihil. Itulah yang harus saya bagikan, sebuah wacana, sebuah edukasi, karena bagi Anda pemegang kartu kredit, khususnya di channel saya membahas tentang kartu kredit macet, walaupun Anda ini kondisi sedang carut marut, tetap Anda harus upayakan untuk senantiasa mengisi SPT tahunan jika Anda sudah punya NPWP. Tidak artinya Anda, saya tidak punya penghasilan, tidak perlu mengisi SPT. Ini problematika tentang pajak ini jauh lebih rumit, jauh lebih serius ketika Anda mbalilu, ketika Anda berkoboiria. Oleh karena itu, saya akan berbagi. Saya itu mempunyai NPWP sejak tahun 2001. Jadi saya buat NPWP tidak untuk apply kartu kredit, tapi karena saya dulu adalah pengusaha. Tapi ketika saya masih menjadi pengusaha, itu di kala itu saya masih muda, dan mayoritas orang itu manja, atau mayoritas orang ketika sedang nyaman maunya adalah enaknya saja. Saya tidak mau belajar cara
pengisian SPT. Saya tidak mau belajar tentang hal-hal yang terkait dengan urusan pajak, dan saya hanya memasrahkan itu apa ya, mendelegasikan dengan membayar jumlah fee kepada kantor konsultan pajak. Akan tetapi seperti yang sudah saya ceritakan, ketika saya mulai dalam kondisi yang sangat-sangat minus, akibat kebangkrutan, dan dibarengi dengan adanya perceraian, dibarengi dengan adanya penyitaan aset yang saya anggunkan ke bank, di mana saat itu saya sudah tidak lagi mampu untuk membayar jasa konsultan yang menjadi langganan saya. Dan mulai tahun itu, kisaran tahun 2011, saya dengan berat hati tidak lagi melanjutkan kontrak dengan salah satu kantor konsultan pajak yang saya langganan, dan saya mulai hari itu karena tidak punya kemampuan dan kepengetahuan tentang pengisian SPT, saya biarkan saja. Dan baru mulai saya sadar kembali untuk bahwa kita ini tidak perlu untuk rasa takut sama sekali, bahwa kita harus ada kebangkitan, kita harus tidak boleh manja. Walaupun kita ini tidak ada kepengetahuan tentang pengisian pajak, kita tidak boleh untuk menghindar atau lari dari realita. Dan tahun kemarin saya sudah mulai kembali untuk berusaha mengatur tentang pengisian SPT dan melaporkan realita yang ada, karena memang saya tidak pernah beretikat sebagai wajib pajak yang ruwet. Tidak ada harta yang saya sembunyikan, tidak ada data yang saya palsukan, semuanya saya laporkan realitanya. Itulah yang saya masukkan dalam video ini. Semoga ini menarik bagi Anda, dan semoga ini dapat mengingatkan bagi Anda, khususnya pada pemegang kartu kredit yang akibat ingin punya kartu kredit hanya membuat NPWP sebagai sebuah prasyarat, pemenuhan prasyarat, dan Anda tidak melakukan atau tidak mengetahui edukasi tentang pelaporan dan kewajiban-kewajiban Anda sebagai wajib pajak. Dan saya mulai sedang akan belajar. Minggu depan, tahun lalu saya masih bergantung pada orang, dan kebergantungan saya pada orang ini juga saya berikan sebuah wacana, saya berikan sebuah edukasi. Jika Anda ternyata salah memilih orang, atau bahkan malah memang orang ini adalah mempunyai manner yang tidak baik atau condong menuju ke penyesatan informasi yang harus diberikan, itu Anda akan kena batunya. Dan saya sudah mendapatkan informasi bahwa cukup datang ke kantor pajak, katakan realitanya, dan segera lakukan pembetulan bila mana ada kesalahan data yang sudah di-entry. Segera lakukan revisi jika mana aset-aset yang lalu yang sudah Anda laporkan sudah ada perubahan. Inti dasarnya negara hanya ingin menerapkan pada wajib pajak untuk senantiasa melaporkan kondisi yang saat ini benar-benar sedang terjadi. Jadi
Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu ragu, Anda harus meluangkan waktu untuk segera seperti saya ke kantor pajak untuk jika kita sudah tidak kuat membayar konsultan pajak atau tidak kuat untuk membayar perorangan yang mengaku ahli pajak, rasanya Anda cukup datang sendiri ke kantor pajak. Dan ini saya ingatkan karena ketika Anda ini sedang tidak melakukan kewajiban, walaupun itu hanya sebatas pelaporan pembuatan SPT tahunan, efeknya akan lebih dahsyat dibandingkan ketika Anda sedang menunggak hutang kartu kredit. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang sudah saya jabarkan, apa yang sudah saya sharingkan. Lakukan itu sebelum tanggal 31 Maret 2022 bagi Anda yang sudah mendaftarkan sebagai wajib pajak. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.